Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hazana li haza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Para pendengar yang beriman, menyelamatkan seseorang dengan mudah adalah memberikannya nasihat, dan menerima nasihat adalah cara lain menuju keselamatan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hasr yang berbunyi, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Nasihatlah kamu kepada kebenaran dan kesabaran. Para pendengar, Allah menganjurkan kita untuk saling menasihati, memberi masukan kepada seseorang untuk menjadikan seseorang lebih baik. Itu adalah sikap yang mulia. Namun, yang cukup menyolok antara orang yang berhati lembut dengan yang berhati keras dalam menerima nasihat. Orang yang berhati lembut lebih mudah menerima nasihat yang diberikan kepadanya. Sedangkan orang yang berhati keras lebih sukar menerima kebaikan yang diberikan kepadanya. Nasihat adalah anjuran, petunjuk dari Allah atau peringatan yang baik untuk seseorang. Nasihat biasanya diberikan oleh orang tua kita. Kadang diberikan oleh orang terdekat kita, teman, sahabat, kakak, kakek, nenek, kerabat. Terlebih, kita sering mendapat nasihat dan pencerahan dari dai-daiyah kita. Seharusnya kita sangat bersyukur. Kalau kita mau mengambil hal yang positifnya, nasihat itu bisa membuat kita dapat berubah perilaku yang tidak baik menjadi yang lebih baik lagi. Para pendengar, jika kita mendapat kesulitan, kemudian datang sebuah nasihat dari seseorang, maka itu berarti kita beruntung. Ya, masih ada orang yang memperhatikan kita, dan orang tersebut tentu lebih berpengalaman dari kita. Nasihat tersebut bisa kita terapkan dan mungkin akan berhasil. Tidak ada salahnya mencoba selama nasihat tersebut logis dan mampu kita lakukan. Apalagi nasihat tersebut yang diberikan datang dari sumber yang akurat dari Al-Quran dan Sunnah. Para pendengar, bila orang lain memberikan kita nasihat, baik untuk mencegah kita melakukan kesalahan, atau nasihat yang kita terima ketika kita berbuat salah, sejatinya sebagai pengingat bahwa sesuatu yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan, dan nasihat itu akan mencegah kita untuk terus tidak akan melakukan kesalahan lagi dan mendorong kita untuk memperbaikinya. Sebagai analogi, kita berada di tepi sungai hendak menyeberang, dan di seberang kita ada seorang yang berhasil menyeberang. Orang tersebut mengingatkan kepada kita dan memberi nasihat supaya tidak menyeberangi sungai itu, karena arusnya yang deras dapat menghanyutkan kita. Tentu saja kita tidak akan marah bila diingatkan untuk keselamatan kita. Justru sebaliknya, kita akan berterima kasih karena telah diselamatkan dari bahaya. Para pendengar, sikap alami dan normal manusia akan demikian. Dan oleh karena itu, dalam hidup ini kita membutuhkan orang lain untuk mengetahui
sesuatu yang tidak dapat atau sesuatu yang tidak pantas atau yang buruk yang melekat pada diri kita sendiri. Sama halnya dengan cermin, kita tidak akan memarahi orang yang memberitahu keburukan yang melekat pada kita, tetapi membersihkan dan membuang hal buruk tersebut. Oleh karena itu, jangan kita merasa sombong, merasa paling benar, hingga mendapat dan diberi orang lain nasihat. Kita abaikan. Seseorang yang sedang melakukan perjalanan spiritual menuju kehidupan lebih baik akan menerima segala masukan dan akan mencerna, mengevaluasi untuk perbaikan diri, untuk membenahi diri, memperbaiki diri menuju lebih baik. Tentunya membutuhkan orang lain untuk menilai dan menyelamatkan kita dari kesalahan. Oleh sebab itu, jangan pernah bosan-bosannya menerima nasihat baik dan memperbaiki diri kita. Karena pribadi yang baik akan terbuka dengan segala kritik, saran, dan nasihat. Sehingga lebih mudah menghadapi masalah. Karena kritik, saran, dan nasihat yang kita terima dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Dan dapat menjadikan kita orang-orang yang lebih baik lagi untuk berubah menjadi yang lebih baik ke depannya. Demikianlah berbagi ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.